Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Anako Putro, calon guru penggerak Angkatan 6 SMK Negeri 1 Bukatija, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Untuk sesi kali ini, kita akan melaksanakan tugas koneksi antar materi ya, kodenya 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa yang nanti akan kita koneksikan itu adalah mengenai modul 1 baik modul 1.1.2, sampai titik 4. Titik 1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 itu mengenai nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dan 1.4 itu mengenai budaya positif. Oke, kita awali dengan pertanyaan ya, yang ada di LMS. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan seketika restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dari kesemua materi, yang saya pahami adalah bagaimana kita menjadikan diri kita dan lingkungan kita dan siswa itu mengetahui posisi masing-masing. Posisi guru sebagai apa, posisi siswa sebagai apa, dan posisi masing-masing itu kebutuhannya juga sebagai apa, itu harus kita ketahui. Kebutuhannya seperti apa, harus kita ketahui. Nah, yang menarik adalah bagaimana ketika kita sudah mengetahui posisi-posisi itu, kita menumbuhkan motivasi itu benar-benar berangkat dari diri atau dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Yang dari kesemuanya ini, yang kita pahami dari modul 1.1 sampai modul 1.4 itu adalah bagaimana lingkungan belajar kita atau lingkungan sekolah itu mempunyai atmosfer yang positif. Karena atmosfer yang positif itu penting dalam proses pembentukan karakter dan pembelajaran bagi para murid. Di modul 1.1 menjelaskan bahwa setiap murid atau setiap manusia, bisa dikatakan seperti itu, setiap murid itu mempunyai keunikannya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya. Dari keunikan ini, unik di sini adalah masing-masing dan potensinya masing-masing. Dari keunikan ini, PR-nya guru adalah bagaimana menemukan apa potensi yang ada di dalam murid tersebut. Sehingga hal yang menarik untuk kita cermati pada modul 1.1 sampai 1.4 itu adalah bagaimana kita mengetahui posisi diri kita yang kemudian kita berperan di situ. Kalau hal yang di luar dugaan barangkali adalah mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahun belakangan saya menyadari bahwa quotes dari Ki Hajar Dewantara terkenal sekali itu kaitannya dengan Triloka ya, atau ing ngarso suntulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Itu yang paling populer. Nyatanya ketika sudah mempelajari modul 1.1, itu kita mengetahui banyak kalimat-kalimat dari beliau yang relevan digunakan atau diterapkan sampai dengan hari ini. Dan itu perlu juga untuk kita mempelajari atau menyadari bahwa diri kita sebagai seorang pendidik dan yang akan dididik adalah para murid. Maka kita harus mengetahui
potensi-potensi, maka kita harus mengetahui kondisi dari masing-masing murid. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan apa yang terjadi dalam cara berpikir? Yang jelas, saya menyadari bahwa proses pembelajaran saya pada saat sebelum mengikuti atau sebelum mengkaji modul 1.1 ini ya terfokuskan pada budaya positif adalah setiap pembelajaran itu saya selalu fokus pada diri saya yang mengharuskan siswa itu benar-benar mengikuti seluruh instruksi yang saya berikan, sehingga siswa itu harus mengikuti apa yang eh, saya arahkan begitu. Tanpa tanpa melihat sisi-sisi eh, tanpa melihat sisi-sisi yang mungkin barangkali antar satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda. Jadi menyamaratakan semua posisi siswa menjadi hanya siswa yang sama begitu. Bukan siswa yang berbeda-beda. Terus kemudian ketika berbicara budaya positif adalah berbicara bagaimana kita membiasakan diri di dalam kelas, menciptakan ruang kelas atau menciptakan atmosfer kelas itu menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman bagi kita semuanya, nyaman bagi kita semuanya, menyenangkan bagi kita semuanya. Yang mengajar, yang mendidik juga senang, nyaman, yang dididik atau para murid itu juga merasakan hal yang sama. Lah bagaimana pengaruhnya menciptakan budaya positif? Saya langsung menerapkan di dalam kelas di mana terjadi sebuah permasalahan, maka saya langsung mencoba untuk menerapkannya bagaimana mencari solusi ketika permasalahan itu terjadi begitu. Masalahnya apa? Coba kita gali, kita cari solusi. Oh ternyata seperti ini, dan kita tentukan solusinya, dan kemudian solusi di sini catatannya adalah bagaimana solusi yang diciptakan itu adalah tidak menekan salah satu. Lebih tepatnya adalah menimbulkan kesadaran diri. Seperti itu. Terus kemudian slide yang berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep inti dari modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Di lingkup kelas, saya sudah menerapkan budaya positif ini dengan salah satunya adalah menyadarkan atau mungkin menanyakan kepada siswa. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika terjadi hujan. Ini real saya terapkan. Ketika terjadi hujan, nyatanya hampir 50% atau 50% itu tidak berangkat ke sekolahan. Maka saya coba untuk menelaah apa sih sebab dari mereka tidak berangkat begitu. Alasannya bermacam-macam. Ada yang mantelnya nggak ada, lupa bawa mantel, sudah berangkat tapi di tengah-tengah nggak bawa mantel, akhirnya basah, akhirnya malah memilih kembali. Ada juga yang posisinya malah akhirnya, aduh, males begitu ada. Karena hujan tadi. Terus ada juga yang kesiangan. Ada juga yang malah sudah berangkat tapi tidak sampai ke sekolahan. Terus kemudian apa yang saya lakukan adalah menanyakan sebab-sebab mereka kenapa, dan sampai mereka harapannya mereka menyadari diri, apa tindakan mereka itu baik atau tidak untuk dirinya, dan kemudian yang dilakukan itu menurut mereka itu positif atau tidak, dan seterusnya. Dan pasti harapan saya pembuktiannya ini adalah besok ketika terjadi hujan lagi. Coba akan saya cek
kelas tersebut apakah terjadi peningkatan keberangkatan atau mungkin malah sama, ini belum tahu. Ketika memang harapannya adalah perubahan yang lebih baik, tapi ketika memang sama nanti ada diskusi lanjutan supaya mencari solusi yang terbaik. Dan saya tanyakan satu-satu, mereka sudah bisa mencari referensi solusi mereka masing-masing. Terus kemudian budaya positif ini secara umum memang masih asing, walaupun sebenarnya sudah berjalan. Cuma ketika digaungkan itu memang beberapa atau mungkin ada beberapa yang mungkin masih terlalu asing begitu. Sehingga mungkin terjadi yang namanya butuh penyesuaian secara khusus kayak gitu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk mulai diterapkan. Kemudian slide yang berikutnya itu adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Yang jelas, saya selalu percaya diri, saya meyakini bahwa beberapa hal yang mungkin baru bagi saya dan beberapa hal yang mungkin baru bagi teman-teman atau rekan guru itu adalah waktunya untuk bisa menyesuaikan atau mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan dengan hal tersebut. Atau mungkin bahkan sebenarnya ada beberapa yang mungkin memahami teori-teori tersebut dan mungkin melaksanakan, tapi malah juga pada prakteknya itu kesulitan, sehingga terkadang ketika kita pun men-share gitu, itu akhirnya ada beberapa yang mungkin bisa dikatakan eh, kembali kepada cara atau metode yang mungkin sudah ditemukan oleh para guru tersebut kayak gitu. Jadi perasaan saya ya biasa, biasa saja dan kemudian mencoba untuk menerapkan minimal lingkup kelas dulu. Setelah lingkup kelas, kemudian bisa di-sharekan pengalaman itu untuk ke lingkup yang lebih besar seperti itu. Jadi lebih tertantang juga untuk bagaimana membuktikan teori yang mungkin sudah dipelajari itu bisa diterapkan dengan baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah bagaimana kita mulai istilahnya adalah mengamalkan ya, mengamalkan materi yang sudah dipelajari dan kemudian materi ini bisa diterapkan ya diterapkan atau mengamalkan tadi, diterapkan sambil dianalisis. Untuk penerapannya, hampir bisa dikatakan semua pembelajaran atau semua materi tentang budaya positif itu baik untuk bisa dilaksanakan. Baik dari posisi kita guru, mengambil posisi kita guru mau mengambil posisi yang mana, kemudian langkah-langkah restitusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Di situ kita belajar banyak, ya. Dan kemudian apa ya, adakah yang perlu diperbaiki? Barangkali yang diperbaiki adalah ketika kita sudah melaksanakan teori, cuma nyatanya itu beberapa siswa masih sering muncul atau masih melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan kurang positif begitu. Nah, di situ juga perlu kajian. Apa sebabnya, terus bagaimana cara penanganannya. Seperti itu. Kemudian slide yang berikutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Oke. Posisi kontrol ini saya sebelum mengenal modul ini berarti saya memposisikan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah begitu. Dan berikutnya lebih ke teman. Jadi posisi yang sering penghukum ini akhirnya saya biasa ketika ada pun hukuman itu didasarkan dengan kebutuhan. Maksudnya
contoh ketika di sekolah menengah kejuruan. Di situ ketika ada seleksi kerja itu dibutuhkan yang namanya aktivitas fisik, entah itu lari, entah itu push up, entah itu apa namanya sit up dan lain sebagainya kayak gitu. Itu banyak aktivitas yang seperti itu. Nah, saya mulai menerapkan yang paling sering saya butuhkan karena ini untuk latihan juga dalam proses proses seleksi kepekerjaan, maka saya memilih untuk melaksanakan push up. Dan push up di sini pun ada standar lah ya. Mungkin bisa dikatakan tidak terlalu banyak, tapi ketika memang dia mampu lebih banyak atau mungkin memilih lebih sedikit, bagi saya tidak masalah, tergantung kemampuan fisik mereka masing-masing. Sehingga tetap asas penghukum ini adalah penghukum yang dikaitkan dengan kebutuhan pembelajaran mereka dan persiapan mereka untuk melakukan seleksi kepekerjaan. Kemudian ketika kita mengambil sisi teman, itu kadang beberapa sisi itu memang akhirnya membuat para murid itu menjadi sedikit menyepelekan karena eh, teguran yang ada atau pengarahan yang ada itu adalah pengarahan terhadap eh, seperti kondisinya itu adalah dengan teman sendiri, sehingga kondisi ini yang menjadikan kita kesulitan juga bagaimana mengontrolnya. Posisi ini plus minus. Ketika kita bisa menjelaskan posisi para siswa itu akan lebih baik. Tapi nyatanya itu kadang butuh perlakuan khusus untuk melaksanakan itu. Ya, pada slide sebelumnya itu adalah bagaimana perasaan Anda. Perasaan yang dialami pada saat melaksanakan eh, sebagai penghukum dan sebagai teman dan sebagainya itu bermacam-macam. Cuma ketika sebagai penghukum itu kadang rasanya juga ada sisi kasihan gitu. Tapi kembali lagi asas dan intisari dalam melaksanakan hukuman tersebut itu adalah mempersiapkan diri di dalam proses persiapan kepekerjaan seperti itu. Jadi diperkuat dengan alasan tadi sehingga eh, saya merasakan biasa saja begitu. Dan sesekali pun menanyakan kepada siswa apakah ikhlas atau tidak begitu. Nyatanya mereka ya ikhlas dan seterusnya dan mereka menikmati itu ya jadi masalah. Cuma ketika sudah mengenal modul ini di mana ada 5 posisi kontrol kemudian em, posisi di mana kita melaksanakan atau mengambil langkah untuk mencari solusi dan seterusnya. Itu akhirnya mencoba untuk bisa menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Semoga bisa disesuaikan dengan kondisi nyatanya. Terus kemudian setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang dipakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Oke. Dalam proses pelaksanaan restitusi ya, posisi saya saat ini berarti selalu ingin menggunakan dengan posisi manajer di mana mengatur semuanya, mengatur alur pemahaman dari siswa, kenapa mereka melaksanakan hal-hal yang mungkin kurang positif, hal-hal yang mungkin didominasi dengan pelanggaran dan lain-lain itu akhirnya coba untuk kita menyesuaikan itu dan mencoba untuk menerapkan itu. Ketika dilaksanakan demonstrasi kontekstual, saya merasakan memang ada sisi kayaknya ini akan lebih kecenderungan bagaimana para murid itu sadar akan apa yang dilakukan, akan apa yang eh, dilaksanakan atau mereka melakukan sebab melakukan hal tersebut dan motivasi melakukan hal tersebut. Sehingga ketika itu positif maka diperkuat, tapi ketika itu negatif dan mungkin kecenderungan akan merugikan siswa atau murid, mereka pun akhirnya harus menyadarinya sendiri.
kita coba menghubungkan bagaimana para siswa atau murid itu sadar atas eh, sikap yang telah diambil, perilaku yang telah diambil. Kemudian lanjut, slide berikutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Kenapa menghadapi permasalahan? Ketika menghadapi permasalahan murid, jika iya, tahap mana yang dipraktekkan, bagaimana mempraktekannya? Oke, dari pertanyaan ini, jujur ketika berbicara restitusi, saya baru mengenal di pendidikan guru penggerak, gitu. Pendidikan guru penggerak ini. Sehingga ketika dulu mungkin mempraktekkan, saya hanya mencoba untuk menanyakan keyakinan, di mana yang saya terapkan itu adalah bagaimana keyakinan mereka. Lewat mungkin ada angka kredit siswa, angka pelanggaran siswa, dan seterusnya, yang kemudian dari itu bisa ditanyakan aktivitas mereka. Apa yang mungkin, contohnya adalah contoh ketika mereka terlambat masuk kelas misal, atau harusnya praktek tapi ternyata pergi kemana-mana dan tidak fokus dalam belajar, itu pasti coba saya melaksanakan sejenis dialog dengan murid tersebut, dengan siswa tersebut. Dialognya adalah bagaimana dia itu, bagaimana atau mungkin sebabnya, atau yang pernah saya laksanakan berarti kamu kenapa gitu loh, menanyakan apa yang terjadi dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Terus yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang jelas perlu kita sadari bersama adalah bagaimana budaya positif ini tumbuh tidak hanya di sekolahan, dan tumbuh tidak hanya di siswa, dan tumbuh tidak hanya di sebagian siswa. Hal yang kita harapkan adalah tumbuh di semua guru, tumbuh di dalam motivasi guru, motivasi intrinsik dari guru tersebut, tumbuh dari itu, kemudian munculnya dari motivasi tersebut, kemudian motivasi tersebut menyelaraskan atau menyeragamkan atau kompak dalam proses kesadaran diri mengenai budaya-budaya positif, mengenai aktivitas-aktivitas positif, yang kemudian kesemuanya guru kompak memberikan contoh yang baik dan seragam, memberikan contoh yang bisa diikuti oleh semua murid, dan kemudian tidak hentinya kita juga bisa menerapkan hal-hal tersebut di dalam kelas, di dalam proses pengambilan keputusan untuk sebuah permasalahan, di dalam siklus dalam kelas tersebut, bagaimana manajemennya dan lain sebagainya. Di situ sebisa mungkin hal-hal yang kita keluarkan baik dari kata-kata maupun perbuatan itu adalah hal-hal yang kecenderungannya itu adalah positif. Kecenderungannya itu adalah ke arah yang lebih baik dan mencerminkan budaya-budaya kita. Budaya original kita, baik itu gotong royong dan lain-lain. Itu bisa kita coba ciptakan bersama. Kemudian barangkali ada solusi lain ketika memang hal budaya positif di sini itu tidak bisa terlaksana dengan baik, atau mungkin ketika penanganannya itu adalah restitusi. Barangkali ada solusi lain ketika restitusi ini dilaksanakan akan tetapi tidak dapat mencapai tujuannya. Nah, ini perlu dievaluasi dan perlu disiapkan bersama. Disiapkan bagaimana setelah restitusi dilakukan kok ternyata belum ada perubahan, maka langkah apa yang mungkin bisa dilakukan. Restitusi lagi boleh,
Tapi mungkin setiap saat restitusi tapi tetap sama, itu juga perlu perlakuan khusus. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga dapat menambah wawasan untuk kita semuanya. Hal yang terbaik bagi kita bersama adalah membuka pikiran untuk mendengarkan, membuka pikiran untuk menambah ilmu pengetahuan. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan memberikan kemanfaatan bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu guru semuanya, dan bagi seluruh siswa murid di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.